Selamat siang, Bu Niken. Selamat siang Pak Ali. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita bisa bertemu setelah sekian lama kita mengagendakan jadwal untuk bisa ngobrol ataupun diskusi ya kedua kan gitu ya. Iya Nah, Pak ternyata Ali. baru kali kesempatan itu bisa terwujud. Gimana kabarnya Bu Niken? Alhamdulillah hari ini baik. Mendung ini tapi ya hampir mau hujan kehujanan Pak tadi Pak. Oh, saya Iya. melihat dari wajahnya Bu Niken kok sepertinya gelisah. Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan Bu Niken. Iya sih Pak. Ingin menyampaikan ya Pak ya. Saya itu ada sedikit permasalahan di kelas gitu. Dan mengenai murid saya yang kebanyakan itu kurang disiplin. Mereka kalau misalnya jam sholat tidak segera persiapan sholat, tapi masih ada yang sibuk makan, terus apa itu sibuk nyapu gitu, tidak selesai-selesai gitu Pak. Jadi saya juga kesel banget nih dengan ketika melihat anak-anak yang seperti itu gitu. Hmm. Jadi Bu Niken di sini ada permasalahan terkait dengan tadi nggih, siswa-siswa Bu Niken yang agak sulit kalau melaksanakan ibadah sholat tepat waktu seperti itu ya? Iya benar sekali Pak. Tidak Hmm. hanya Kamu itu sih, gimana? Ada gimana? lagi, maksudnya Ada yang ya lain? ada lagi ada lagi yang lain, Apakah bisa Pak. diceritakan? Iya, silakan. Iya, ada juga yang kalau misalnya masuk kelas ini sukanya terlambat gitu, jam istirahat maupun jam pagi. Pagi seharusnya kan jam 7 sudah bisa masuk kelas, tapi si anak ini baru sampai bawah, maksudnya baru sampai gerbang sekolah gitu, sehingga ketika di kelas kan sudah mulai doa, tapi dia belum datang gitu. Nah, seperti itu Pak. Kalau misalnya dan itu terjadi berulang-ulang gitu. Jadi ada dua permasalahan gitu yang membuat saya risau ya. Soalnya itu Astaga. kan ya, soalnya itu sangat mengganggu sekali jam KBM selanjutnya. Nah, dan itu kan menandakan bahwa anak ini kurang menghargai kesepakatan yang ada di kelas gitu, Pak. Berarti tindakan dari siswa-siswa tersebut menurut Bu Niken ini kurang tepat seperti itu ya? Iya, benar sekali. Hmm. Uh, Kemudian menurut Bu Niken yang seharusnya atau idealnya anak-anak itu seperti apa ya? iya, Pak. Idealnya kan kalau misalnya pagi datang, terus itu sesuai jam sekolah. Maksudnya sebelum masuk sekolah jam 7 itu mereka sudah sampai ke sekolah minimal 5 menit lah ya sebelum bel gitu. Terus kalaupun misal jam istirahat itu kalau sudah ada bel masuk ya sebaiknya tidak tidak ada yang masih makan gitu. Mereka sudah berada di kelas gitu. Kemudian kalau misalnya sudah jamnya sholat itu mereka atau mendengar azan lah ya minimal itu terus mereka sudah mulai nata soft gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Oh, seperti itu nggih. Jadi permasalahannya ya lumayan ya permasalahannya ya. Apakah permasalahan ini sudah terjadi cukup lama? Sejak awal ini tahun ajaran baru ini Pak. Jadi uh, masih belum banyak perubahan ya yang terjadi di anak-anak. Masih ada yang sudah diingatkan tapi masih melakukan diulang-ulang lagi gitu. Sebelumnya mohon maaf, Bu Niken ini sudah mengajar berapa lama di sekolah tersebut? Sekitar ya pastinya lebih dari 4 tahun ya Pak. Wow, berarti sudah cukup Wow, lama ya. iya Hmm, lumayan Pak. apakah iya, apakah kejadian seperti itu emang dari awal ketika Bu Niken bergabung di sekolah tersebut?
sampai sekarang atau pernah dulu seperti apa ya? Mungkin bisa diceritakan secara detailnya. Oh iya. Iya Pak, saya sebelumnya sering mengajar di kelas bawah ya, kelas bawah itu artinya kelas 1 atau 2 gitu. Dan kalau misalnya kelas 1, 2 itu kan kita bisa memaklumi bahwa apa yang mereka lakukan ini masih dalam taraf belajar dan melakukan pembiasaan. Sedangkan sekarang ini saya sudah mengajar di kelas 4. Aturan, bukan aturan ya istilahnya, kalau misalnya sudah di kelas 4 itu pembiasaan baik di kelas 1, 2 itu kan sudah tercipta gitu, sudah terbentuk. Nah, tapi pada kenyataannya di kelas 4 itu malah seperti kembali lagi seperti kelas 2. Nah, sholat harus disuruh, kemudian apa datang ke sekolah masih ada yang terlambat gitu. Dan itu menurut saya tidak seperti yang apa ya seharusnya gitu. Jadi kalau point of view saya harapannya kan anak yang sudah kelas 4 itu sudah memiliki bentuk gitu kan Pak. Mereka sudah memiliki kebiasaan yang bagus karena kan eh, sudah diajarkan dari kelas bawah gitu. Dan artinya untuk di kelas 4 ini mereka adalah murid-murid saya di kelas 2. Kemudian ketika naik di kelas 4 ini saya berharapnya juga mereka kan lebih baik ya. Uh, sudah dapat moda di kelas 2, sudah melewati kelas 3 yang juga baik, seharusnya di kelas 4 juga kan lebih baik lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu dan itu membuat saya sedikit resah gitu, Pak. Oh, seperti itu mungkin. Nggih, saya ikut merasakan keresahannya Bu Niken. Iya, Nggih, jadi kesimpulan dari mungkin yang diceritakan Bu Niken tadi, berarti ada malah penurunan ya? iya, Penurunan kualitas kebiasaan baik ya, yang memang iya, semestinya sebelumnya sudah dipola, sudah menjadikan kebiasaan mulai kelas awal tadi, seperti itu ternyata di tingkat 4 ya tadi kelas 4 ternyata ada beberapa siswa ya, mungkin tidak semua betul itu ya. Ada iya, sebagian siswa yang ternyata malah kualitasnya menurun seperti itu. benar sekali Pak Ali. Oke. Nah, kemudian Bu Niken ini pengennya seperti apa? Tujuannya itu seperti apa yang diharapkan Bu Niken terkait dengan kondisi anak-anak mulai dari tadi levelnya di level awal, kelas awal, sampai di kelas 4, mungkin bahkan sampai ke level yang lebih tinggi ya, sampai kelas 6 seperti itu ya? Iya, melihat fenomena yang seperti ini, harapan saya sih sebenarnya kalau misal harapan saya ketika mengajar di kelas 2 dulu ya, kita sudah membentuk anak-anak ini dengan pembiasaan yang baik. Harapannya kalau sudah di kelas 4, mereka tidak melupakan pembiasaan itu. Kemudian kalau misalnya nah, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini saya jadi berpikir ulang nih. Apakah ada yang salah gitu dari pembiasaan di kelas bawah itu? Kenapa kok ada missing um, missing pembiasaan di kelas atas? Kenapa mereka bisa berubah gitu? Nah, ya harapannya mereka lebih tertib, lebih tahu aturan gitu. Oh, seperti itu. Nggih. Jadi pengennya anak-anak ya tertib lah, kan gitu ya, sesuai dengan mungkin program sekolah, seperti itu. Oke, Iya, mohon maaf, untuk strateginya, Bu Niken apakah sudah melakukan mungkin treatment sebelumnya untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya, sehingga menjadi apa yang tadi dikatakan Bu Niken pengennya tertib, disiplin, tepat waktu seperti itu? Apa yang pernah Bu Niken ikhtiarkan untuk menuju tujuan tadi? iya yang pernah saya lakukan itu menasehati sih yang pertama. Melakukan refleksi bersama anak-anak ya, mengingatkan mereka kembali gitu, bahwa dulu kan kalian bukan dulu sih, kemarin di kelas 2 kalian kan sudah punya modal disiplin yang bagus. Kenapa
kok pas waktu di kelas 4 terjadi penurunan. Kenapa kok seperti harus diulang lagi, seperti harus diingatkan lagi. Nah, terus yang kedua, membuat peraturan kelas tentunya bahwa kalau misalnya terlambat lebih dari 2 kali nanti diingatkan orang tuanya atau kita WA ke orang tuanya. Terus ada juga memanggil mereka ya Pak ya, melakukan percakapan pribadi gitu atau pendampingan gitu. Kenapa digali alasannya, kenapa mereka sering terlambat. Kemudian juga tentang keyakinan kelas, kita juga mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang mereka yakini dan kenapa mereka melanggar keyakinan kelas itu. Kemudian kalau misalnya terlambat yang dari rumah, kita juga pernah mendiskusikannya kepada kedua orang tuanya gitu. Alasannya apa sih? Kalau misal di sekolah anak itu kan bisa ya membuat alasan yang beragam gitu. Misalnya adikku maknya lama, harus ngantar kakak dulu. Nah, saya juga pernah melakukan cross check ya kepada orang tua gitu. Apakah benar yang disampaikan oleh Mbak ini bahwa tadi mengantar kakaknya sehingga membuat terlambat seperti itu. Jadi kita melakukan cross check seperti itu, Pak. Wow, berarti usahanya sudah sangat luar biasa sekali itu ya. Berarti sudah ada beberapa tindakan ya untuk perbaikan terkait dengan masalah yang tadi disampaikan Bu Niken ya. Tetapi menurut Bu Niken, kondisi sekarang ya setelah tindakan yang Bu Niken lakukan tadi, mohon maaf, tindakan itu sudah dilakukan kira-kira berapa lama? Apakah dari awal ketika Bu Niken sudah mengetahui masalah tersebut, atau mungkin ya maaf, apakah mungkin baru beberapa minggu ini? Sudah Hmm, berapa lama treatment itu sudah dilakukan? iya, sejak saya menyadari kebiasaan anak yang kurang sesuai dengan ciri khas atau kedisiplinan kelas kita gitu Pak. Nah, sekitar 1 minggu atau 2 minggu di awal tahun ajaran baru ini. Jadi kan berarti sudah lama ya. Nah, tapi yang saya lakukan ini selalu mengikuti perubahan mereka. Jadi tidak misalnya untuk minggu ini karena mereka hanya terlambatnya itu gantian, ganti gitu. Jadi tidak saya fokuskan gitu. Nah, kemudian kok ternyata berlanjut di minggu-minggu berikutnya. Anak yang sering terlambat berturut-turut itu semakin banyak gitu dan itu menimbulkan keresahan bagi saya gitu, Pak. Oh, berarti kurang lebih tindakan perbaikan sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan ya, seperti itu ya. Kalau dihitung dari awal tahun ajaran. Iya. Kemudian, kalau kita lihat sekarang, jadi kalau kita melihat semisal nih, kita perumpamakan ada skala 1 sampai 10. Nah, Iya, posisi Pak. sekarang itu untuk menuju tadi target yang disampaikan Bu Niken tadi, posisinya di angka berapa? Kisaran 1 sampai 10. Dari awal mula treatment sampai sekarang saya pikir sekitar 6 mungkin, Pak. Iya. Sekitar 6 ya. Iya, Padahal sekitar pinginnya 6. berapa nih? Pinginnya di Inginnya angka level berapa kira-kira? 10 ya, karena sudah tidak ada lagi yang terlambat datang ke sekolah. Ketika sholat juga tidak perlu disuruh, mereka sudah mempunyai kebiasaan yang positif gitu. Nah, sekarang Bu Niken kan sudah tahu, sudah menganalisa tadi ya, terkait dengan permasalahan anak-anak tadi. Kira-kira dari Iya. angka 6 sampai angka 10 untuk mewujudkan ya tadi apa jeda angka nggih. Jadi dari 6 ke 10 kira-kira
Untuk memenuhi target tersebut, proses tindakan yang dilakukan Bu Niken itu butuh waktu berapa lama? Mungkin sekitar 9 atau 10 bulan sih, Pak. Karena kan Oh, ini ya kalau terkait dengan kebiasaan baik, apalagi disiplin ya, itu kita harus, saya pikir itu harus ada um, kolaborasi dari anak, sekolah, dan orang tua. Karena kalau misal masalah terlambat dari rumah, sekolah kita kan anak harus diantar ke sekolah oleh orang tua mereka ya Pak, nggak bisa, bukan bukan anak yang rumahnya dekat dengan sekolah gitu. Jadi kita juga perlu mengkomunikasikan kepada orang tua. Kemudian untuk anak yang di sekolahnya itu sering terlambat jamaah, jamaah sholat gitu, ya kita akan dampingi mereka di awal apa namanya eh, sebelum waktu sholat itu kita sudah harus ada di sana gitu Pak. Jadi bakalan butuh waktu yang lama. oh gitu ya. Berarti tadi disampaikan terkait dengan komunikasi dan koordinasi dengan orang tua. Iya, Itu ya. Nah, iya Pak. bagaimana kondisi saat ini terkait dengan tadi komunikasi dan koordinasi dengan orang tua? Apakah sudah baik atau memang eh, dilihat tadi dari yang disampaikan Bu Niken kurang efektif atau seperti apa kondisinya terkait dengan koordinasi dengan orang tua murid? Iya, ada anak yang terlambat datang sekolah ini, yang sering datang terlambat itu kan berarti mereka adalah treatment memanggil orang tua ke sekolah, memanggil orang tua atau menghubungkan dengan orang tua gitu kan, apa namanya? Ya, itu ada yang sambutannya baik dan ada yang kurang baik ya Pak. Yang sambutannya baik, kemudian bisa diajak berbicara dengan baik, kemudian bisa menerima apa keluhan atau laporan dari sekolah itu anaknya berubah menjadi lebih disiplin, jarang terlambat walaupun masih terlambat tapi itu intensitasnya berkurang gitu Pak. Nah misalnya 1 minggu terlambat sekali atau 1 minggu ini tidak terlambat, minggu depan terlambat itu maksudnya mereka ada perubahan. Tapi kalau misalnya kepada anak yang belum orang tuanya itu belum bisa kita hubungi, itu masih masih kebiasaan terlambatnya itu juga masih karena kan belum kita sampaikan bahwa apa yang terjadi di sekolah itu sangat mengganggu anak tersebut gitu dan itu dikomplainkan di sekolah gitu. Jadi orang tua karena orang tua tidak tahu makanya masih terjadi keterlambatan. Oh, seperti itu ya. Jadi di sini faktor terkait dengan komunikasi dan koordinasi dengan orang tua ini sangat penting ya, Bu ya. Benar sekali, Pak. Oke. Nah, rencana ke depan, menurut Bu Nika ini planning ke depan untuk menyelesaikan tujuan, ya, untuk menyelesaikan tadi masalah tadi, untuk mewujudkan tujuan dari skala 6 sampai skala 10. Nah, ke depan, ini adakah rencana lain selain tadi memanggil orang tua, atau ada rencana lain untuk progres ke depannya? Iya, memanggil orang tua ini sebenarnya adalah efek dari kalau misalnya terjadi beberapa kali terlambat dan berturut-turut. Kalau misalnya sudah sering, maka akan dipanggil ke sekolah ini orang tua dan menemui kesiswaan gitu. Oh, Sehingga, oke. Siap, siap, siap. Nggih, wah, jadi rencananya sangat detail dan bagus sekali nih, Bu, ya. Kemudian, nah, adakah mungkin unsur-unsur yang terlibat, Bu? Selain Bu Niken, siswa, orang tua, apakah ada unsur yang lain yang terlibat untuk mempengaruhi, untuk mewujudkan ya penyelesaian dari masalah yang disampaikan tadi, Bu Niken? iya, benar sekali Pak Ali. Jadi
saya itu sebenarnya juga butuh, apa namanya, dukungan dari sekolah terkait kedisiplinan ini. Kalau misalnya ada yang disiplin, mungkin ya dari pihak sekolah ini bisa tuh memberikan hukuman atau memberikan treatment, misal gerbang ditutup ketika sudah 7 misal, sehingga anak ketika mau masuk harus minta kartu izin masuk sekolah, atau mungkin eh, selain itu ya, selain dari peraturan itu, kepala sekolah sering-sering memberikan sosialisasi pada murid gitu dan orang tua gitu Pak di kegiatan PMG misal. Jadi Nah, ada banyak pihak yang perlu kita ajak untuk berkolaborasi. oh gitu. Oke, kemudian bagaimana komitmen Bu Niken Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah tadi terkait dengan kedisiplinan anak, kemudian rencana aksi, strategi yang akan diimplementasikan oleh Bu Niken? ya, Komitmennya seperti apa Bu Niken untuk kedepannya? iya, saya akan terus mendampingi anak-anak ini supaya mereka lebih disiplin lagi dengan cara melakukan komunikasi dengan orang tua, melakukan kolaborasi dengan guru, dan mengkomunikasikan juga ke pihak sekolah, ke kesiswaan maupun ke kepala sekolah, kemudian juga guru-guru lain, kemudian tentu saja murid-murid harus sering kita ingatkan gitu, bahwa kebiasaan terlambat itu tidak sesuai dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim kan harus disiplin ya Pak, sholat saja harus tepat waktu. Nah, makanya kedisiplinan yang ingin saya capai ini harus saya pegang kuat gitu, supaya mereka ini ke depannya ketika dewasa itu bisa menghargai waktu, ya kan, gitu Pak. Luar biasa komitmen Bu Niken ya. Semoga ke depan nanti tadi rencana aksi yang Bu Niken buat, strategi yang sudah tadi ya sudah sangat bagus sekali berdasarkan analisa masalah yang ada, ini bisa segera menyelesaikan masalah yang terjadi di tempatnya Bu Niken. Seperti itu ya Bu Iya, Niken ya. ya. Ya, Terima kasih Pak Ali. ya, terima kasih kembali Bu Niken. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.